Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berjumpa kembali di majlis kita. Mudah-mudahan pengajian kita, majlis kita yang diberkahi ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang belum bisa hadir mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat tambahkan keafiatannya, yang kurang rezeki Allah tambahkan rezeki yang halal yang mubarak. Dikabul segala hajat kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada malam hari ini saya akan mengupas ya kitab Simtud Durar, Maulid Simtud Durar ya, yang mana kita sering baca ini Maulid setiap malam Jumatnya, dan juga setiap tahunnya kita bacakan di bulan-bulan Maulid. Mudah-mudahan dengan mengupas kitab Maulid Simtud Durar ini ya mengundang keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, bil khusus mu'alif hadal kitab Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga para zuriyah-zuriyahnya, amin ya rabbal alamin. Ini berbicara tentang Maulid Simtud Durar ya. Habib Anis selaku zuriyah cucu daripada pengarang Maulid yang banyak mengutip perkataan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di antara perkataan ya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, al-maulidul ladzi allaftuhu karamatun lil mutaakhirin. Kata Habib Ali, maulid yang aku tuliskan dan aku susun ini merupakan karomah bagi orang-orang belakangan ya. Jadi kita beruntung nih ya, berada di zaman yang dekat dengan zaman Habib Ali ya, karena kitab maulid ini merupakan apa tuh? Bukti tanda karomah. 5. Walamma quri'a alaihi al-maulid bi baitihi, tatkala dibacakan maulid di rumahnya ya, di rumah Habib Anis, di rumah Habib Ali maksudnya. Qala radhiyallahu anhu ya, al-maulid ka'anna 'ad nahnu illa sami'nahu alaihi nurun 'azimun wa kullu ibarah ya mal'an bi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan oleh beliau, maulid yang dibacakan ini yang telah kita dengar itu padanya terdapat nurun azim, cahaya yang begitu luar biasa besar. Setiap ibarahnya mengandung kejernihan, dipenuhi dengan ta'zim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahu anna maulidakum al-azim hadha Simtud Durar barazalil mutaakhirin, bahwasanya maulid kalian yang azim ini yaitu maulid Simtud Durar ya, barazalil mutaakhirin, itu muncul bagi orang belakangan. Wa fihi al-awsaf al-azimah wal akhlaq al-karimah, di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi yang azim dan akhlak Nabi yang mulia. Wa fahimuha wa arafuha adunnuha khususiyat ikhtassa bihal mutaakhirun, yang mana mereka memahaminya, mereka mengenalinya, dan aku rasa ini adalah satu kekhususan yang dikhususkan Allah buat orang-orang belakangan seperti kita. Faqala radhiyallahu anhu hiyal minal matar allati wa'ada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali di sini, maulid ini seperti hujan yang dinyanyikan baginda Rasul dalam sebuah sabdanya, mathalu ummati mathalul matar. Perumpamaan umatku itu seperti perumpamaan hujan. La yudra awwaluhu khairun aw akhiruhu. Tidak diketahui yang manakah lebih bagus, yang awal apa yang akhirnya. Nah ini ya. Nah, jadi setiap umat punya kelebihan. Ya, kita nggak bisa mengatakan ya hanya zaman salaf yang punya kelebihan lah. Ya, setiap zaman ada kelebihannya. Ya. Makanya itu muncul banyak ilmu-ilmu, banyak teori-teori yang muncul bukan di zaman salaf, tapi di zaman belakangan. Dan muncul karomah-karomah yang begitu luar biasa bukan di zaman salaf, tapi di zaman belakangan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam sebuah manaqibnya itu karomahnya luar biasa banyaknya. Beliau bukan zaman salaf, beliau hidup di zaman khalaf, yang nggak beda jauh dengan Imam
Al-Ghazali. Ini menunjukkan apa? Yang namanya keutamaan Allah, fadlullah, ya, anugerah Allah itu enggak hanya buat orang dulu. Orang sekarang juga dapat. Seperti sebagaimana hujan. Kata baginda Rasul, hujan itu kita nggak tahu yang mana afdol, yang duluan apa yang belakangan. Bisa jadi ya hujan yang paling bagusnya yang akhiran, yang awalnya malah kurang bagus. Begitu. Sama dengan ya anugerah Allah yang diberikan kepada umat. Nah, ini termasuk Maulid Simdul Duror adalah hadiah Allah buat kita para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara karomah ya, yang Allah berikan kepada Maulid ini, ya, ini Maulid gampang dihafal. Ya, orang susah ngafalin Quran, betul. Tapi kalau Maulid ini orang pada hafal. Hati yang maaf yang nggak bisa baca Quran, ya, hafal Maulid ini. Bahkan kayak bisa baca Quran aja. Giliran baca Maulid lancar banget. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wahidi burhanu al-mabsud fil wujudi karamuhu. Giliran baca Quran gak bisa. Nah, itu. Ini kan karamah. Allah jadikan baca Maulid ini gampang. Ya. Bahkan berapa banyak orang yang gak bisa Quran gara-gara bisa Maulid jadi bisa Quran. Terdorong dirinya untuk belajar Al-Quran. Ya. Dan begitu juga ya karamah-karamah lain ya. Yang nanti akan disebutkan nih di dalam ya, kitab Muqaddimahnya ini. Ya. Banyak karamah-karamahnya nanti kita kisahkan di sini. Yang jelas ini sebagai pembukaan. Ini kitab Maulid Simdul Duror adalah karamah buat kita orang-orang belakangan. Tuh. Sebagaimana rotib. Ya. Rotib yang kita baca itu Rotibul Haddad. Itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Wahuwa sittata wa ishruna sana. Beliau pada saat itu umurnya 26 tahun kurang lebih. Ada yang di sini umur 26. Aji berapa sih umur sih? 40 ya, alhamdulillah. Beliau masih 26 tahun. Lagi sedang-sedangnya tuh. Beliau dalam usia 26 tahun diminta sama temannya. Di daerah temannya itu banyak orang berakidah sesat. Akidah Mu'tazilah namanya. Orang yang meyakini bahwa Allah itu segala perbuatan Allah pasti baik, gak ada yang jelek. Sedangkan yang kita yakini perbuatan Allah ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Tuhannya falak, Tuhannya waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Ya. Karena Allah menciptakan baik, Allah menciptakan buruk. Ya, makanya rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada qada dan qadar, khairihi, baiknya dan buruknya. Itu. Kita harus menisbatkan baik buruk datang dari Allah. Begitu. Walaupun hakikatnya ya, buat Allah enggak ada yang buruk. Hakikatnya di mata kita aja ya. Sesuatu yang buruk itu buruk. Saya mau tanya, ban bocor baik buruk? Kata kita buruk. Kata Kang tambal ban? Alhamdulillah. Bener gak? Mesin air mati, baik buruk kata kita. Buruk, katakan mesin. Alhamdulillah. Bener gak? Orang masuk angin, kata kita buruk, musibah, sakit. Katakan pijit, kamu kerok. Alhamdulillah. Artinya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini baik buruk datang dari siapa? Cuman kalau baik Allah ridho, kalau keburukan Allah ciptakan, Allah nggak ridho. Hanya untuk menguji manusia yang mana yang paling baik amalnya. Nah, singkat cerita ini orang minta kepada Imam Haddad, ya Imam, ini ada orang di daerah kami banyak orang mengikuti akidah sesat. Apa yang mesti kami amalkan? Nah, dikaranglah rotib, ya, dikaranglah rotib. Di situ, ya, ada satu kalimat yang luar biasa. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarr bi masyiatillah. Bismillah dengan nama Allah ya. Wal khair wa syarr, baik dan buruk. Ingat ya, khair baik, syarr buruk. Bi masyiatillah, semua atas kehendak Allah. Ingat ya. Jadi yang Allah ciptakan bukan yang baik doang. Yang Allah ciptakan juga apa? Keburukan, buat menguji kita. Gitu. Subhanallah, berkah bacaan ratib tadi. Setahun berikutnya itu orang datang lagi Imam Haddad memberikan khabar, ya Imam, ini di kampung saya alhamdulillah semuanya sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasanya apa? Al khair wa syarr bi masyiatillah, berkah Ratibul Haddad. Nah, lalu setelah itu barulah
Ratibul Haddad dibukukan. Nah, jadi dulu Ratibul Haddad dibaca itu sebenarnya bukan menangkal sihir, bukan. Tapi Ratibul Haddad dibaca itu buat menangkal akidah sesat. Karena orang kena sihir, orang kena akidah sesat lebih parah mana? Akidah sesat. Orang kalau kena sihir paling sakit, paling meriang, paling ampok, ya. Paling bikin status. Tapi kalau orang kena akidah sesat, dampaknya apa? Bisa murtad. Nah, jadi kitab Ratibul Haddad itu karomah dari Allah buat siapa? Buat orang yang di zaman Imam Haddad. Dibaca tuh ratib, ya, dari tangan ke tangan, dari lisan ke lisan, dari guru ke guru, bersambung sampai kita sekarang masih kita baca. Ya, bahkan ada satu makalah dari beliau, siapa yang mendawamkan Ratibul Haddad setiap hari, maka jaminan husnul khatimah. Dari mana? Ya, dari mana buktinya? Ada satu doa kan? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Enggak ada kalimat yang bikin setan sedih, yang bikin setan gagal, ya, kecuali kalimat ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ketika seorang hamba minta husnul khatimah, setan merasa usahanya gagal. Ya, karena enggak ada yang diharapkan setan kecuali orang matinya suul khatimah. Makanya kalau ada orang mendoakan orang muslim buruk biar mati dalam kondisi maksiat, maka dia temannya setan. Ya. Nah, kembali lagi tadi. Jadi Ratibul Haddad karomah minallah buat orang-orang sekarang. Ratibul Atos karomah minallah buat orang-orang sekarang. Sampai wirid sakral. Itu yang kita baca, ya. Teman-teman kalau punya masalah amin jin, masalah orang kesurupan, baca aja sakral. Insya Allah kabur. Kita nggak usah pakai belaga-belaga begini, nggak usah gitu. Cuma acting itu, ya. Acting gitu. Ya, bacain aja udah kelar, panas-panas kabur gitu. Bener gak? Karena yang namanya orang kesurupan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Rame. Kalau sepi gak kesurupan gitu. Bener gak? Coba ada orang kesurupan nih, lagi rame, pengen hajatan, masak nasi gak matang-matang. Terus ngapain tuh? Ada terus cucu katanya gitu. Wah, engkong nih katanya. Samsu. Samsu. Bener ningkong nih katanya. Rokoknya Samsu. Kopi pahit. Nah, makin yakin tuh itu engkongnya. Coba kalau sepi, request gak dia? Kalau request dia. Makanya syaratnya kesurupan kalau sepi agak bakal kesurupan, tinggal aja lah gitu. Ya, keplak palingnya gitu. Kalau ngelawan berarti bukan kesurupan ini itu. Emang kesel gitu. Bilang aja nggak punya rokok, minta rokok pakai kesurupan gitu. Ya, ngomong aja Bang, rokok Bang gitu, nggak usah pakai kesurupan. Ya. Nah, singkat cerita tadi itu, ya. Jadi ya bacaan-bacaan yang Allah kasih termasuk Maulid Simtudullah, ya. Ini adalah satu anugerah dari Allah, karomah dari Allah buat kita. Sayang kalau seandainya kita sudah baca bertahun-tahun tapi kita nggak paham isinya. Makin bagus, makin sempurna kita jelaskan isinya. Pernah ada yang jelasin ini? Nah, insya Allah doain biar saya panjang umur. Dikit-dikit ya, jelasin itu. Alhamdulillah yuqawi sultanu akhi artinya. Ya nggak usah megang kitab, aneh aja yang bacain kitabnya. Ya, ntar kalau megang kitab hurufnya kabur soalnya masuknya. Lagi botak kagak ada harokatnya gitu. Ya. Nah, jadi begitu makin sempurna bacaan maulid kita kalau kita paham artinya itu. Kalau antum paham artinya, antum baca maulid nangis sebagaimana Shahibul Maulid ini. Ketika menulis maulid beliau nangis. Kenapa? Karena begitu luar biasa ya, getaran cinta yang dihasilkan ketika beliau itu menulis maulid ini. Bahkan guru kami ya namanya Kiai Abdul Hamid Hussein itu menulis sebuah buku puisi. Indah bunyinya. Apa judulnya? Ujung penaku bergetar. Masya Allah. Maksudnya apa? Ya, begitulah keadaan orang yang ketika ingin menuliskan apa yang sudah menggebu-gebu di hatinya. Ya. Jadi sulit ya ketika pengen menuliskan satu kata-kata yang sangat indah. Kenapa? Karena antara tulisan sama perasaan nyampur. Ya, kayak orang disuruh ngomong gitu. Disuruh ngomong tapi dalam kondisi sedih, orang tuanya meninggal, kan susah ngomong. Ya. Jadi gagap dia. Nah, sama juga orang ketika menuliskan sesuatu yang dicintai, itu kadang sampai tangan nggak bisa nulis. Gitu. Nah begitu juga Allah kasih kepada kita maulid dia ulang, itu luar biasa juga. Karangan Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib. Itu luar biasa karomahnya beliau itu.
Ya saya sebut karomah karena beliau wali min auliillah. Itu ditulis masih muda. Tahu kisahnya? Beliau ketika lagi duduk sama temannya, Allah kasih nafahat, Allah kasih waridat. Tolong ditulis. Ditulis. Itu maulid ditulis sekali tulis. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Itu ditulis langsung teman yang nulis. Beliau nyebutin terus sampai selesai dalam sekali waktu. Allah, luar biasa gitu. Kalau bukan karomah apa namanya? Ya. Nah itu makanya kita beruntung di akhir zaman ya Allah kasih nih bekal kita simtud dulu. Bahkan dulu waktu saya ngaji Ma'amah Habib Hasan dulu waktu zaman-zaman Nurul Mustafa itu orang kalau sekolah bawa sim tuduran. Lebih yakin sim tuduran ketimbang sim STNK gitu. Bahkan pernah teman saya ditanya polisi, "Mana suratnya? Mana SIM-nya?" Dikeluarin sim tuduran. "Mana suratnya?" Dikeluarin juz aman. Ini mah yang hilang malaikat katanya gitu. Itu kejadian tuh. Ya artinya apa tuh? Zaman-zaman saya sekolah dulu kemana-mana bawa sim tuduran. Bahkan ada satu makalah, siapa yang menghafal maulid sim tuduran, maka Allah akan kasih foto ilmu buat dia. Ya, hafal. Ya. Kalau kita kan hafal, cuman sampai mahal qiyam doang. Kesonanya kagak hafal ya, bener gak? Bahkan kalau orang disuruh baca dari awal sampai mahal qiyam lancar bacanya. Pas sudah habis mahal qiyam, karena emang dibacanya cuma sampai situ doang. Ya. Nah makanya Darul Islah termasuk tuh ya pondok pesantren yang punya sanad khusus dari Habib Anis itu bacanya semuanya, termasuk Majlis Ar-Riyad ya itu baca semuanya. Kenapa? Memang itulah khasiatnya. Kalau kita baca mantra nih, jangan setengah bacanya, harus dibaca apa? Sempurna full. Itu biar ada karomahnya. Gitu ya. Nah besok nih kalau emang ada waktu gitu kita tambahin gitu ya. Kalau kita kan banyak qasidahnya kan ketimbang maulidnya kan gitu ya. Padahal yang afdal mah maulid yang paling banyak gitu. Cuman memang namanya manusia lebih demen qasidahnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang nge-skip maulid, acara maulid yang ditungguin ceramah, kan ngawur ini. Maaf nih, acara maulid tapi yang ditungguin ceramah, itu namanya ngawur. Kenapa? Lah acara maulid yang dibaca apa? Yang ditungguin apa? Maulid, bukan ceramah. Itu. Makanya di zaman Habib Umar bin Al-Atos itu Cipayung, itu ketika bikin acara maulid nggak ada ceramahnya. Gitu. Ya. Kenapa itu dia? Keramatnya maulid, maulidnya. Nah kenapa sekarang orang lebih mencari ceramahnya? Nah ini dia. Karena orang sudah kehilangan hakikat. Ya, kalau istilah orang makan tuh yang paling enak yang ngenyangin nasi mau makan gorengan. Nasi. Tapi orang nyari gorengannya. Padahal yang kita cari nasinya sama kayak maulid. Makanya datang dari awal biar baca maulid. Allahumma sholli ya Rabbi sholli ala Muhammad, doa itu isinya sholawat doa itu. Ya. Jangan di skip itu. Tarah belum ceramah gitu. Nah ini gitu. Ya, jelas tuh ya. Jadi kalau kita mau dapatkan abdulannya itu datang dari awal ya, kita baca maulid tuh, kita ikutin, kita simak baik-baik tuh ya. Apa yang dibaca oleh vokalisnya itu ya. Inilah ya sekedar mukadimah daripada pembahasan maulid Simtud-Duror kita. Mudah-mudahan ke depan nanti Allah kasih panjang umur, sehat afiat, kita bisa baca nih syarah daripada kitab Maulid Simtud-Duror. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini khususnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, dikumpulkan bersama zuriyah Rasul, bersama para pewaris Rasul, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah daramatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waqtina bil khair waj'alna dzurriyyatina min ahlil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل يا مولانا يا مجيب يا حادي لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.